Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davoko Yulianto dari S1A Manajemen 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai interview. Oke, interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi tertentu. Nah, biasanya interview ini termasuk salah satu tahapan untuk mendapatkan kerja, apalagi di perusahaan-perusahaan besar. Nah, tujuan mereka untuk melakukan interview itu apa sih? Yang pertama, untuk mengetahui kepribadian dari pelamar kerja, karena tidak mungkin para calon karyawan itu menuliskan kepribadiannya di dalam CV mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam yang tidak tertulis dalam resume calon karyawan. Yang ketiga, untuk mendapatkan gambaran dari skill dan ability dari kandidat karyawan. Karena biasanya skill dan ability di dalam CV itu hanya menggunakan suatu tolak ukur, entah itu garis bar, mahir atau tidak mahir, persen, dan sebagainya. Maka dari itu, pewawancara memanfaatkan interview untuk mengetahui apa yang bisa calon karyawan hasilkan dari skill dan ability yang ada di dalam CV tersebut. Yang keempat, untuk mencocokkan kualifikasi dari pelamar kerja dengan kualifikasi pekerjaan dan fungsi jabatan yang dilamarnya. Jadi, jika keempat target dari interview tersebut sudah bisa tercapai, maka sudah dirasa bagus. Namun jika belum, maka harus bisa mungkin untuk mencapai keempat goals tersebut. Atau secara globalnya, interview kerja bertujuan untuk menemukan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan, fungsi, visi misi, dan tujuan organisasi. Lalu, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita sedang diinterview? Pertama, perhatikan penampilan. Cara pertama dalam menjalani interview yang baik adalah dengan memperhatikan penampilan. Penampilan memang sangat penting ketika akan melakukan interview, karena hal yang pertama dilihat oleh orang yang interview kita adalah penampilan. Disarankan menggunakan kemeja berwarna cerah namun tidak mencolok, atau bisa juga menggunakan kemeja favorit kalian tapi yang kasual, jangan yang bermotif aneh. Namun, apabila perusahaan meminta kalian untuk menggunakan dress code tertentu, maka gunakanlah. Yang kedua, datang lebih awal. Usahakan untuk tiba lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, dan jangan sampai membuat orang yang akan menginterview kita itu menunggu, karena hal tersebut akan mengurangi poin penilaian terhadap kedisiplinan. Selain itu, dengan datang lebih awal, kita dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengatur emosi, mengontrol stres yang tidak perlu, dan mengumpulkan pikiran agar tetap fokus, supaya proses interview yang akan kita lakukan berjalan dengan baik. Yang ketiga, menjaga sikap ketika memasuki ruangan. Setelah nama kita dipanggil untuk masuk ke ruangan interview, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu, kemudian memberikan salam. Setelah dipersilakan untuk masuk, segeralah jabat tangan pewawancara dengan tegas. Jabat tangan dengan tegas ini akan berfungsi untuk menunjukkan rasa antusias pelamar atas lowongan dan proses interview yang akan berlangsung. Dan setelah berjabat tangan, jangan langsung duduk. Tunggu sampai pewawancara mempersilahkan kita untuk duduk. Dan ketika duduk, postur tubuh itu harus tegak, jangan bongkok, dan usahakan untuk tidak menyender. Yang keempat, menjawab pertanyaan dengan sopan, singkat, dan jelas. Ketika proses interview berlangsung, usahakan agar selalu melakukan kontak mata dengan pewawancara. Jangan membuat tatapan yang kosong apalagi melamun. Kontak mata itu sendiri berfungsi untuk memberikan pandangan bahwa kita orang yang sangat serius untuk mendapatkan pekerjaan pada posisi yang diinginkan. Ketika ditanya, berikan jawaban yang singkat dan jelas, serta gunakan bahasa yang sopan dan nada bicara yang semangat, tapi jangan berlebihan. Namun, jika kita memberikan jawaban yang panjang lebar, tapi tidak menuju inti dari jawaban pertanyaan yang diberikan, maka hal tersebut hanya akan membuang waktu, dan sudah pasti mengurangi penilaian kita di mata pewawancara. Jawaban yang panjang lebar juga akan menciptakan kesan bahwa kita tidak memahami dan menangkap pertanyaan yang telah mereka berikan. Yang kelima, tunjukkan antusiasme. Kita bisa menunjukkan rasa antusias kita salah satunya dengan cara menciptakan suasana yang nyaman dengan pewawancara, atau dengan mengangguk apabila pewawancara menjelaskan sesuatu. Dan apabila dipersilahkan bertanya, ajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita lamar. Jangan ngasal. Contohnya bertanya mengenai alur kerja yang harus diikuti, atau tantangan apa yang akan dihadapi pada posisi yang kita lamar. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita juga akan jauh lebih dekat dengan pihak pewawancara. Dan jangan sampai kita tidak bertanya sama sekali, karena itu akan membuat mereka memberikan kesan kepada kita bahwa kita orang yang sok tahu. Yang terakhir adalah ucapkan terima kasih. Apabila sudah tidak ada pertanyaan atau dirasa cukup,
Ucapkan terima kasih kepada pewawancara karena telah diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan tentang kemampuan dan informasi mengenai diri pribadi kita sehingga dapat menjadi acuan untuk diterima kerja di perusahaan tersebut. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila sangat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.